Berawal dengan seorang remaja bernama Susie Salmon sedang menceritakan kisah hidup ketika ia masih hidup. Kala itu, Susie masih berusia 2 tahun, dan Susie mempunyai seorang ayah bernama Jack Salmon, yang mana diketahui jika Jack adalah tipe orang penyayang keluarga. Susie kecil melihat boneka penguin di dalam bola kaca, dan dalam hatinya ia sangat kasihan karena penguin itu harus hidup menyendiri. Namun sang ayah menghampiri dan berkata kalau dia terjebak di dunia yang sempurna. Film berlanjut 12 tahun kemudian, di mana terlihat kalau Susie sudah tumbuh menjadi remaja yang cantik. Tepat pada hari ini, Susie berulang tahun dan dapat hadiah berupa kamera dari kedua orang tuanya. Susie tak henti-hentinya menggunakan kamera itu karena memang ia bercita-cita untuk menjadi seorang fotografer ketika dewasa nanti. Di sini, Susie mempunyai seorang ibu bernama Abigail dan 2 adik bernama Lindsay Salmon dan Buckley Salmon. Pada suatu hari, Susie, ayah, beserta kedua adiknya pergi ke tempat pembuangan untuk membuang barang rongsokan mereka. Di sekitar pembuangan itu, ada seorang gadis bernama Ruth Connors yang tinggal di sana. Namun dari kabar teman-teman Susie mengatakan kalau Ruth anak yang aneh, karena ia mampu melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Kayak indigo gitu kali ya. Susie sempat mengingat hal buruk yang menimpa keluarganya, di mana saat itu Buckley tiba-tiba berhenti bernafas. Dikarenakan kedua orang tuanya tidak ada di rumah, Susie nekat membawa adiknya ke rumah sakit. Beruntungnya saat itu, Susie bertindak cepat hingga akhirnya Buckley mampu diselamatkan. Susie mempunyai seorang nenek bernama Lynn. Saat itu, sang nenek sempat berkata kalau Susie akan berumur panjang dan hidup bahagia karena telah menyelamatkan adiknya. Namun kenyataannya, sang nenek keliru. Pada 6 Desember 1973, Susie tewas dibunuh. Suatu hari, Susie sedang berada di perpustakaan bersama dengan neneknya. Susie melihat teman sekolahnya yang bernama Ray, seorang remaja tampan yang juga dia sukai. Tanpa disadari, rupanya Ray juga menyimpan perasaan yang sama. Kemudian Susie menceritakan kalau pembunuh dirinya adalah tetangganya sendiri. Saat itu, Susie sempat memfoto pelaku itu ketika kedua orang tuanya sedang membahas bunga. Dan inilah awal kisah menyedihkan Susie. Dia bernama George Harvey, pria tua kesepian yang mengidap penyimpangan hasrat kepada anak di bawah umur. Pada malam itu, George mulai gelisah dan terus memikirkan Susie yang sangat menarik perhatiannya. Ia pun tak ingin berdiam diri dan mulai menyusun rencana jahat untuk membuat beberapa jebakan untuk Susie. Setelahnya George pergi ke ladang jagung untuk membuat galian tanah yang nantinya akan diletakkan jebakan. Di pagi harinya, keluarga Solomon sedang sibuk bersiap untuk melanjutkan aktivitas mereka. Sebelum Susie berangkat ke sekolah, ibunya memberikan topi rajutan yang akan digunakan oleh Susie. Ya, walaupun sebenarnya ia sangat malu untuk menggunakan topi itu. Di tengah jalan, Susie melepas topi itu. Namun tanpa disadari, rupanya George sedang mengintainya dari balik jendela. Saat di sekolah, Susie dikejutkan dengan kemunculan Ray di hadapannya. Hal itu membuat Susie salting dan kemudian membuat bukunya berjatuhan. Ray yang sedang membantu Susie secara diam-diam menyelipkan sebuah puisi di dalam buku Susie. Kemudian Ray menggoda Susie dengan berkata ia sangat cantik sekali. Terbawa suasana, Susie dan Ray pun ingin kecup-kecup manja. Namun kemudian rupanya pertemuan itu membuat Susie sangat bahagia dan ia pun pulang dengan riang gembira. Di tengah perjalanan, Susie teringat untuk menggunakan topi karena ia tak ingin mengecewakan sang ibu. Namun kemudian, buku Susie terjatuh yang akhirnya membuat catatan puisi dari Ray melayang ditiup angin. Di saat bersamaan, George sudah berada di hadapannya.
Dikarenakan mereka berdua belum saling mengenal, George mulai mengeluarkan kartu asnya dengan bertingkah ramah dan bersahabat untuk Susie. George berkata kalau ia baru saja membangun sesuatu dan meminta Susie untuk mampir sebentar. Susie yang sudah curiga dengan tampang cabul George langsung menolak mentah-mentah ajakan itu. Tak kehabisan akal, George menaikkan rayuannya dengan berkata kalau tempat itu sangat keren dan akan membuat Susie terpesona. Sayangnya saat itu, Susie yang masih lugu dengan bodohnya termakan rayuan Pak Tua. Susie yang penasaran akhirnya masuk ke bawah sana dan kemudian disusul George. Di tempat lain, keluarga Solomon sedang makan malam dan di sini mereka mulai khawatir karena tak biasanya Susie pulang terlambat. Sementara George mulai menunjukkan barang-barang aneh yang ada di tempat itu. Lama-kelamaan, Susie mulai tak nyaman dan meminta untuk pulang. Ya jelas saja, George tak akan membiarkan itu dan terus memaksa Susie untuk tetap berada di sana. Tiba-tiba saja, Ruth yang sedang dalam perjalanan menemukan puisi Ray yang tergeletak di tengah jalan. Di saat itu juga, ia melihat Susie yang berlari dalam bentuk bayangan. Keluarga Solomon yang mulai panik mencoba menghubungi teman-teman Susie. Namun nyatanya, hal itu sia-sia dan tak ada kabar dari Susie. Seorang detektif bernama Len Venerman sudah berada di rumah keluarga Salmon untuk menyelidiki hilangnya Susie. Abigail memberikan ciri-ciri Susie dan juga pakaian yang digunakan. Salah satunya, topi rajutan yang sebelumnya diberikan Abigail. Sementara Susie sedang berlari tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Anehnya, Susie hanya mendengar suara ibunya yang berbicara dengan detektif. Namun Susie tidak menemukan keberadaan mereka. Kemudian, Susie melihat sebuah ruangan yang nampak bercahaya. Susie memasuki ruangan bercat putih dan di sana ada seseorang berendam di dalam bathtub dengan wajah tertutup kain. Di ujung ruangan ada pisau berdarah di atas wastafel. Bahkan Susie menemukan gelang miliknya yang tergantung. Tak berapa lama, Susie mulai menyadari kalau George sudah membunuhnya dan sekarang ia sedang bergentayangan. Di esok harinya petugas sampai di TKP dan detektif Len menemukan barang bukti, yaitu topi milik Susie yang langsung ia tunjukkan ke keluarga Susie. Len berkata kalau ia juga menemukan banyak darah di sana. Namun sayangnya, Susie belum berhasil ditemukan. Isak tangis Abigail pun pecah begitu mengetahui kalau kemungkinan besar salah satu anak kesayangannya itu sudah tewas. Di tempat lain, George yang sedang berada di rumah segera membersihkan sisa-sisa barang bukti yang tersisa. George yang ingin menjemur pakaian tiba-tiba melihat detektif sedang melakukan penyelidikan. Sontak saja ia masuk kembali ke dalam rumahnya. Kemudian George mulai menciptakan kondisi di mana ia baru saja selesai sarapan. Tak berapa lama, detektif berkunjung ke rumahnya. Dan tentu saja, George mulai beralibi kalau ia tidak tahu apa-apa. Bahkan ia juga sempat tenang saat menjawab beberapa pertanyaan. George melihat beberapa foto dan pandangannya teralihkan ketika melihat foto Susie yang menggunakan gelang. Di saat itu juga, ia menyadari kalau gelang itu berada di belakang detektif. Perlahan tapi pasti, George mengalihkan perhatian detektif dan berhasil menyembunyikan gelangnya itu. Susie berada di alam roh yang diyakini kalau itu perbatasan antara surga dan bumi. Di malam harinya, George pergi untuk membuang gelang milik Susie. Susie terbangun di sebuah bangunan kayu. Tak berapa lama, muncul seorang gadis bernama Holly yang kemudian mengajaknya untuk mengelilingi tempat itu. Di suatu pagi, Jack yang masih tidak terima kejadian itu berusaha melakukan penyelidikan untuk beberapa nama yang berpotensi menjadi tersangka pembunuhan Susie. Namun ketika ia sedang membahas kembali masalah itu dengan Len, tiba-tiba Abigail marah dan menyuruh Jack untuk menghentikan penyelidikannya. Dengan alasan
kalau Jack hanya memperkeruh keadaan dengan menuduh orang-orang yang tidak bersalah. Dikarenakan kasus itu sudah berjalan 11 bulan, Len pun menyuruh Jack untuk menerima kenyataan dan lebih fokus menenangkan Abigail. Pada suatu hari, secara diam-diam Jack mengundang ibu Abigail untuk mengurus kedua anak mereka, sembari menunggu kondisi keluarga mereka membaik. Lindsay yang sedang lari-lari pagi tiba-tiba berhenti karena anjingnya menggonggong ke arah rumah George. George yang saat itu berada di dalam mobilnya langsung keluar dan mencoba menyapa Lindsay dengan senyum mengerikan. Namun di sini Lindsay hanya terdiam sambil menatap curiga ke arah George. Setelah Lindsay pergi, George mengintai dari balik jendela untuk memikirkan niat busuknya kepada Lindsay. Pada suatu hari, pecahlah pertengkaran antara Abigail dan ibunya dikarenakan Abigail yang masih belum bisa menerima kenyataan dan masih larut dalam kesedihan. Rupanya kejadian itu berbuntut dengan perginya Abigail dari rumah. Ia pun pergi sejauh mungkin dan dapat pekerjaan di kebun buah di daerah Santa Rosa, tentu dengan tujuan untuk bisa melupakan kematian Susie. Hari demi hari terus berlalu. George yang semakin tak kuasa menahan rasa terhadap Lindsay akhirnya kembali membuat rencana busuknya. Beralih dengan Jack, di mana ia menemukan roll foto milik Susie dan bergegas untuk mencucinya. Dari hasil foto itu, Jack menemukan petunjuk dan penglihatan yang kemudian akan membuat Jack mengetahui siapa pembunuh Susie. Saat akan sampai di rumah, Jack pun berhenti untuk memperhatikan bunga mawar di depan rumah George dan nampak sudah layu. George yang mengetahui kehadiran Jack berusaha untuk bersembunyi. Namun sayangnya, ranting-ranting pohon yang ia pegang pun terjatuh dan membuat Jack langsung menghampirinya. Di sini Jack tak ingin berburuk sangka dan berniat membantu George yang beralasan ingin membuat jebakan untuk hewan. Rupanya di sisi lain, Susie terus memberikan petunjuk ke ayahnya tentang apa yang terjadi padanya. Sampai akhirnya Jack menyadari kalau George adalah pelakunya. I can't help it. Detektif Len sudah berada di rumah Jack untuk memperingatkan Jack untuk menghentikan tuduhannya itu, karena hampir saja Jack ditangkap jika George menuntutnya akibat penyerangan yang ia lakukan. Len berkata kalau mereka perlu bukti untuk bisa menangkap George, di mana kita juga tahu jika George sangat ahli dalam menjalankan rencana dan juga menyembunyikan barang buktinya. Pada malam harinya, Jack secara diam-diam keluar dari rumahnya dan membawa tongkat kasti. Kebetulan saat itu, George pun keluar dari rumahnya untuk menuju ke kebun jagung. Secara perlahan, Jack pun mengikutinya. Susie yang melihat itu berusaha keras ingin menghentikan ayahnya. Namun semua itu sudah terlambat, dan kemudian ini yang terjadi. Ternyata George sudah mengetahui dan menjebak Jack masuk ke tempat remaja yang sedang berpacaran. Alhasil Jack pun sekarat dan harus dirawat di rumah sakit. Di saat bersamaan, Susie pun mendapati bangunan di tempat itu rubuh dan lenyap masuk ke dalam tanah. Kemudian, Susie memasuki sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah George. Dari dalam rumah itu, Susie menemukan banyak mayat gadis yang juga korban dari George. Ada Sophie Cicetti, asal Pennsylvania, tewas 1960, ditemukan di kebun jagung. Jackie Meyer, asal Delaware, tewas 1967, ia berusia 13 tahun dan mayatnya ditemukan di parit tepi jalan. Leah Fox, asal Delaware, tewas 1969, mayatnya ditemukan di sungai. Lena Johnson, asal Bucks County, tewas 1960, ditemukan di dalam gubuk dan merupakan korban termuda, baru berusia 6 tahun. Flora Hernandez, asal Della Flower, tewas 1963. Saat itu, George hanya ingin menyentuhnya, namun dia menjerit dan dibunuh. Dennis Lee Ang, asal Connecticut, tewas 1971. Saat itu, Dennis berusia 13 tahun
dan mempunyai panggilan Holly. Yap, ia adalah gadis yang sudah bertemu dengan Susie sebelumnya. Setelahnya, Susie melihat kejadian ketika George membunuhnya, di mana mayat Susie dimasukkan ke dalam berangkas di ruangan bawah tanah milik George. Di pagi hari, Lindsay dan beberapa temannya sedang asik lari pagi. Tak lama Lindsay melihat George yang baru saja pergi meninggalkan rumahnya. Tahu kalau itu adalah kesempatan, Lindsay pura-pura sakit perut dan meminta teman-temannya untuk pergi duluan. Keadaan sudah aman. Lindsay segera masuk ke halaman belakang rumah George dan masuk dengan memecahkan kaca ruangan bawah tanah. Tak ingin membuang waktu, Lindsay langsung memeriksa laci demi laci untuk bisa mendapatkan barang bukti untuk bisa menangkap George. Lindsay masuk ke sebuah kamar dan ia menyadari ada penyimpanan rahasia di bawah lantai. Namun sayangnya, saat itu Lindsay tidak menyadari jika George sudah kembali ke rumahnya. Lindsay menemukan sebuah buku yang ternyata itu adalah agenda kejahatan George terhadap beberapa gadis. Salah satunya adalah Susie. Sementara George merasakan keheningan, dan ketika masuk ke ruangan bawah tanah, ia melihat pecahan kaca di sana. Lindsay menutup lantai itu secara perlahan, dan tiba-tiba saja beruntungnya Lindsay berhasil melepaskan diri dari George. Mengetahui kalau kejahatannya akan terbongkar, George segera mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari sana. Tak lupa, ia juga membawa berangkas yang berisi mayat Susie. Sesampainya di rumah, Lindsay sedikit terkejut ketika melihat kepulangan ibunya. Sementara Lindsay menunjukkan buku itu ke neneknya. Setelahnya para polisi datang mengamankan rumah George. Di sisi lain, George sudah berada di tempat pembuangan untuk menghilangkan mayat Susie. Namun rencana itu sempat gagal ketika pekerja di sana mengatakan kalau tempat mereka sudah tutup. Tentu saja, George tak kehabisan akal dan menyogok pekerja itu untuk membantu membuang berangkas. Sementara Ruth yang tinggal di sekitar sana merasa curiga dan aneh kepada George. Di alam roh, Susie bertemu dengan semua korban dari George. Ia mulai menerima kenyataan dan berdamai dengan kehidupan barunya. Kembali dengan Ruth, ia masih memperhatikan gerak-gerik dari George. Tak lama, Ruth melihat arwah Susie menghampiri dan merasuki Ruth. Ray berusaha menyadarkan, dan kemudian ia menyadari kalau yang di hadapannya adalah Susie. Mereka pun saling mengungkapkan perasaan mereka. George berhasil menggiring berangkas itu dan menghilangkan mayat Susie. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Salmon kembali normal. Bahkan terlihat kalau Lindsay sudah mengandung anak dari kekasihnya. Sementara itu tempat pembuangan pun ditimbun untuk selamanya. Pada suatu malam, George kembali mencari mangsa dan di sana ia mencoba menggoda seorang gadis untuk diantar pulang. Namun ternyata gadis itu menolak dan mencaci maki George. Bukannya menyerah, George terus menggoda gadis itu dan kemudian akhirnya George pun tewas pada malam itu. Abigail masuk ke kamar Susie dan mulai bisa menyentuh barang-barang milik Susie tanpa harus merasa sedih. Lalu, film pun tamat. 1973.